pandemi COVID-19 memberikan pukulan telak bagi UMKM di Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan berita dari CNN dan Kompas TV yang mewawancarai pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejak pemerintah menerapkan physical distancing atau pembatasan kontak fisik, volume pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pun menurun drastis. Akibatnya banyak pedagang yang merugi. Jelang bulan Ramadan biasanya menjadi waktu paling sibuk di Pasar Blok C Tanah Abang. Sejumlah pedagang yang telah menyiapkan persediaan baju lebaran dalam jumlah besar mengaku merugi hingga 60%. Seperti yang telah kami alami, sampai 50-60% penjualan. Kalau seandainya ini berakhir sampai Ramadan atau bulan puasa, ini tambah parah ini pengusaha tekstil. Bisa-bisa kerugian mencapai 80%. Secara makroekonomi, pandemi membuat terjadinya guncangan dari sisi penawaran dan dari sisi permintaan. Kedua sisi tersebut sama-sama mengalami penurunan atau pergeseran kurva ke kiri. Dari sisi penawaran, guncangan membuat penurunan terhadap output serta terjadinya kenaikan harga-harga secara agregat. Dari sisi permintaan, guncangan membuat penurunan output dan juga penurunan terhadap harga-harga. Kedua hal tersebut sama-sama memberikan efek negatif terhadap UMKM di Indonesia. Jika merujuk pendapat Keynes, langkah utama pemulihan ekonomi adalah dengan meningkatkan permintaan agregat. Oleh karenanya, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Namun, terdapat kebijakan yang dinilai kontraproduktif. Program BLT. BLT akan diberikan terhadap pegawai dengan pendapatan kurang dari 5 juta rupiah per bulan, yang mana hal ini kontraproduktif. Karena yang perlu mendapat prioritas dari BLT sebenarnya adalah bagi masyarakat miskin dengan pendapatan 1,9 juta ke bawah, yang perlu menggunakannya untuk konsumsi otonom. Masyarakat pada kategori pendapatan kelas menengah yang masuk pada kategori penerima BLT akan cenderung untuk menabung BLT yang diterimanya. Program BLT juga akan menyebabkan terjadinya adverse selection dan moral hazard. Kasus adverse selection dapat berupa penyimpangan prosedur mengenai kriteria penerima BLT yang tidak tepat sasaran. Kemudian, penyimpangan berupa moral hazard dapat berupa penyunatan BLT, sehingga penerima tidak menerima uang dalam jumlah yang seharusnya. Kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah dengan memberlakukan sistem hak tagih UMKM kepada pemerintah dalam bentuk kupon, sebagai stimulus peningkatan konsumsi masyarakat. Sistem kupon yang dimaksud adalah berupa catatan transaksi yang dilakukan UMKM yang selanjutnya dapat dijadikan klaim dari UMKM kepada pemerintah, yaitu berupa uang dari diskon yang diberlakukan UMKM kepada konsumen. Skema sistem kupon ini bermula ketika UMKM mendaftarkan usahanya kepada pemerintah untuk mengikuti program bantuan pemerintah kepada UMKM. Pemerintah kemudian memvalidasi berkas-berkas. Setelah berkas-berkas tervalidasi, usaha UMKM tersebut terdaftar pada website pemerintah sehingga dapat dilihat secara umum dan mendapatkan material promosi seperti spanduk atau stiker yang menandakan bahwa UMKM tersebut mengikuti program dari pemerintah ini. Setelah transaksi terjadi, UMKM perlu menyimpan bukti transaksi tersebut sebagai bukti klaim kepada pemerintah. Bukti klaim tersebut dikirimkan kepada otoritas lokal setempat untuk divalidasi kebenarannya. Setelah tervalidasi, UMKM akan mendapatkan uang dari selisih diskon yang diberikan. Penerapan kebijakan kupon ini bisa menghindari dari kebijakan yang sifatnya kontraproduktif, seperti terjadinya kebocoran akibat menabung, ketidaktepatan penerimaan bantuan atau yang disebut sebagai adverse selection, dan juga penyelewengan kewenangan atau yang bisa kita sebut sebagai moral hazard. Kebijakan kupon dapat menghindari terjadinya kebocoran yang disebabkan oleh BLT dengan memastikan terjadinya peningkatan konsumsi sektor rumah tangga yang tepat sasaran sebagai kunci bagi pemulihan sektor UMKM. Selanjutnya, dengan program ini, maka adverse selection dan moral hazard dapat dihindari karena telah terjadi deregulasi berupa penciptaan kebijakan baru yang langsung dapat menyasar interdependensi antara konsumsi rumah tangga dan pemulihan UMKM, serta memotong cost of transaction yang ditimbulkan dari adverse selection dan moral hazard pada program BLT. Dari sisi pelaku usaha, UMKM dapat melakukan langkah-langkah agar dapat bertahan di tengah keterpurukan pandemi COVID-19 tanpa harus berpangku tangan dengan pemerintah. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan manajemen risiko,
Manajemen risiko yang didefinisikan sebagai tindakan perencanaan, pengidentifikasian, penilaian, penanganan, dan pemantauan terhadap risiko. Kemudian merambah ke pasar daring akibat terjadinya penurunan mobilitas masyarakat. Lalu kemudian menjadi intelijen pasar dengan memanfaatkan data-data yang beredar di internet sehingga UMKM dapat berproduksi dan menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar, serta memanfaatkan bantuan dari berbagai pihak sebagai upaya untuk mendukung operasional UMKM dari bantuan-bantuan yang diberikan. Pemerintah harus memperhatikan kebijakan BLT yang telah dirancang, agar bantuan yang diproyeksikan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sudah tepat sasaran dan tidak menjadi kebocoran akibat dari ditabungnya BLT tersebut. Hal ini bisa diatasi dengan sistem kebijakan kupon yang telah dijelaskan, agar lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan dari bantuan tersebut. UMKM juga perlu untuk mandiri dan tidak berbangku tangan dengan pemerintah. UMKM harus bisa memetakan risiko yang akan dihadapi dan mempersiapkan diri dari segala risiko yang akan dirasakan selama pandemi terjadi, agar bisa tetap bertahan. Selain itu, UMKM perlu untuk memanfaatkan internet pada bisnisnya dengan ekspansi ke pasar daring, serta memanfaatkan internet untuk menjadi intelijen pasar. Dengan kemandirian UMKM, diharapkan UMKM menjadi lebih siap dalam menghadapi dampak-dampak yang ditimbulkan karena pandemi COVID-19.